Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda penampakan malam Lailatul Qadar. Kisah penampakan di malam Lailatul Qadar. Imam Ar-Razi pernah berkata, apabila fajar telah menyingsing pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril alaihi salam berseru kepada para malaikat, "Wahai para malaikat sekalian, berangkatlah, berangkatlah." Para malaikat kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah yang sudah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Malaikat Jibril alaihi salam kemudian menjawab, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka dan mengampuni mereka, kecuali 4 orang." Para malaikat bertanya lagi, "Siapakah 4 orang itu?" Lalu malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Mereka yaitu pecandu arak, orang yang durhaka kepada ayah dan ibu, pemutus silaturahmi, dan pendendam, yaitu orang yang suka marah, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Maka tidak heran umat Islam dianjurkan untuk berupaya keras untuk meraihnya dengan menghidupkan malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah menjumpai malam itu, karena waktu terjadinya Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini agar para kaum muslimin bersemangat dalam beribadah di sepanjang malam Ramadan. Untuk bisa menggapai malam itu, adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah munculnya beberapa fenomena alam, seperti di pagi harinya cuaca terasa sejuk dan sinar matahari tidak begitu terasa panas, sedangkan di waktu malam langit nampak bersih tanpa awan, suasananya tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas udaranya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan." Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi. Munculnya fenomena alam itu terjadi setelah malam Lailatul Qadar, bukan pada saat sebelum Lailatul Qadar atau sedang berlangsungnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Namun fenomena alam itu tidak bisa dijadikan patokan atau landasan secara mutlak untuk dapat menggapai Lailatul Qadar, sebab malam itu dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hanya bisa berikhtiar dengan cara melakukan banyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat muncul di awal Ramadan, lalu ada yang berpendapat di malam ke-17. Namun pendapat yang masyhur, munculnya Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun umumnya para sahabat dan ulama sependapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Seumur hidup saya pernah mengalami Lailatul Qadar 2 kali. Semuanya terjadi tepat pada tanggal 27. Dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar pintu-pintu langit dibuka,
tidak seorang hamba pun yang melaksanakan sholat di malam itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti untuk setiap takbirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga. Seandainya seorang pengendara berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, maka belum tentu bisa selesai menempuhnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti setiap rokaatnya dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, dan mutiara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti untuk setiap ayat yang dibaca dalam sholatnya dengan sebuah mahkota di surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti untuk setiap salamnya dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Menurut Quraisy Shihab, adapun ciri-ciri pertanda seseorang meraih malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun dan mengunjungi kaum muslimin. Malaikat senang dengan kebaikan dan mensupport manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi, mengerjakan amal kebaikan secara kontinu bisa menjadi sebab seseorang menggapai malam Lailatul Qadar. Pertanda selanjutnya yaitu, pada malam Lailatul Qadar terdapat kedamaian sampai terbitnya fajar. Kesimpulannya adalah bahwa tanda-tanda seseorang meraih malam Lailatul Qadar, yaitu amal kebaikannya akan terus bertambah banyak dalam kesehariannya setelah bulan Ramadan. Adapun pertanda kedua yaitu perilaku dan hatinya penuh dengan kedamaian. Setelah itu Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah sesaat pada malam Lailatul Qadar, kira-kira selama seorang pengembala memerah susu kambingnya, itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Dan demi Allah yang membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang nabi, sungguh membaca satu ayat dari Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah lebih disukai Allah daripada menghatamkannya pada malam lainnya. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.